Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis dan digunakan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat atau air. Penulisan rumus bangun molekul gula ada beberapa macam. Salah satu bentuk penulisan yang paling sederhana adalah menurut Fischer, yang disebut Fischer Projection Formula. Struktur Fischer merupakan rumus proyeksi yang dikemukakan oleh seorang kimiawan Jerman bernama Emil Fischer pada tahun 1891. Pada senyawa yang termasuk karbohidrat terdapat gugus fungsi, yaitu gugus OH dan gugus aldehida atau gugus keton. Struktur karbohidrat selain mempunyai hubungan dengan sifat kimia yang ditentukan oleh gugus fungsi, ada pula hubungannya dengan sifat fisika. Dalam hal ini aktivitas optik. Senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya terpolarisasi dikatakan mempunyai aktivitas optik. Isomer optis pada monosakarida disebabkan oleh adanya atom C asimetris pada molekulnya. Isomer optis monosakarida terjadi pada sakarida dengan rumus molekul sama, tetapi arah putarnya bidang cahaya terpolarisasinya berbeda. Ada yang memutar ke kiri dan ada yang memutar ke kanan. Molekul monosakarida yang memutar ke kiri diberi nama awalan L, yaitu levo yang berarti kiri, dan yang memutar ke kanan diberi nama awalan D atau dextro yaitu kanan. Contohnya adalah gliseraldehid. Untuk monosakarida dengan 6 atom C, penetapan bentuk L dan D didasarkan pada posisi-posisi gugus OH pada atom C nomor 2, 3, 4, dan 5. Jika posisi OH lebih banyak ke kanan, maka diberi awalan D. Sebaliknya, jika posisi OH lebih banyak ke kiri, diberi awalan L. Selanjutnya yaitu struktur Haworth. Struktur melingkar atau hemiasetal ini dikemukakan oleh Tollens. Struktur ini digambarkan secara perspektif oleh Haworth. Penulisan kedua struktur tersebut mempunyai hubungan, yaitu gugus OH mengarah ke kanan pada proyeksi Fischer menjadi ke bawah pada struktur Haworth, sedangkan gugus OH yang mengarah ke kiri pada proyeksi Fischer menjadi ke atas pada struktur Haworth. Penamaan struktur melingkar dari monosakarida. Yang gugus OH-nya mengarah ke bawah diberi awalan alfa, sedangkan yang mengarah ke atas diberi awalan beta. Senyawa glikosida. Glikosida adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula dan komponen bukan gula pada reaksi hidrolisis. Glikosida dibentuk oleh eliminasi air antara hidroksil anomerik dari monosakarida siklik dan gugus hidroksil dari senyawa lain. Glikosida tidak mengalami mutarotasi tanpa adanya katalis asam, sehingga mereka tetap terkunci pada konfigurasinya. Bagian gula biasa disebut glikon, sementara bagian bukan gula disebut sebagai aglikon. Dalam bentuk glikosida, senyawa ini larut dalam pelarut polar seperti air, namun bila telah terlarut, maka aglikonnya tidak larut dalam air karena larut dalam pelarut organik nonpolar. Apabila senyawa glikon tidak sama dengan aglikon, maka glikosida tersebut dinamakan heterosida. Contohnya adalah dioskon terdiri dari bagian gula dan aglikonnya diosgenin. Sementara bila glikonnya sama dengan aglikon disebut holosida. Contohnya adalah laktosa terdiri dari gula glukosa dan gula galaktosa sama-sama gula. Gula yang sering menempel pada glikosida adalah beta-D-glukosa. Meskipun demikian, ada juga beberapa gula jenis lain yang dijumpai menempel pada glikosida, misalnya ramnosa, digitoxosa, dan simarosa. Bagian aglikon atau genin terdiri dari berbagai macam senyawa organik, misalnya triterpena, steroid, antrasena, ataupun senyawa yang mengandung gugus fenol, alkohol, aldehida, keton, dan ester. Molekul gula dapat terdiri dari hanya sebuah glukosa, monosakarida, sampai oligosakarida.
Jika gugus gulanya adalah glukosa, maka glikosida tersebut disebut glukosida. Namun, jika bukan glukosa, maka tetap disebut glikosida. Penggolongan karbohidrat. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, oligosakarida atau disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Oligosakarida atau disakarida merupakan senyawa yang dihidrolisis sehingga menghasilkan 2-6 gula monosakarida. Sedangkan polisakarida adalah monomer-monomer yang berasal dari monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Hal ini dikarenakan karbohidrat tidak dapat dihidrolisis. Monosakarida dapat larut dalam air dan memiliki rasa yang manis, sehingga dapat disebut sebagai gula. Monosakarida dalam ilmu gizi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida merupakan gabungan antara 2 molekul monosakarida. Disakarida dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Polisakarida adalah senyawa di mana molekul-molekulnya mengandung banyak satuan monosakarida yang dipersatukan dengan ikatan glikosida. Mempunyai massa molekul tinggi dan tidak larut dalam air atau hanya membentuk emulsi saja. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amilum atau pati, glikogen, dan selulosa. Lintasan utama metabolisme karbohidrat. Nah, di sini makanan diproses menjadi glukosa. Glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis atau dipecah menjadi 2 piruvat jika tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, masing-masing piruvat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Kemudian, asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan, yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Jika sumber glukosa berlebihan melebihi kebutuhan energi, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut dengan glikogen. Glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sehingga cadangan energi jangka panjang. Glikogenesi. Glikogenesi adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Proses pembentukan glikogen sebagai berikut. Tahap pertama adalah pembentukan glukosa 6-fosfat dari glukosa dengan bantuan enzim glukokinase dan mendapat tambahan energi dari ATP dan fosfat. Glukosa 6-fosfat dengan enzim glukomutase menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan UTP. Dikatalisis oleh uridil transferase menghasilkan uridin difosfat glukosa, UDP glukosa, dan pirofosfat. Tahap terakhir terjadi kondensasi antara UDP glukosa dengan glukosa nomor 1 dalam rantai glikogen primer menghasilkan rantai glikogen baru dengan tambahan 1 unit glukosa. Adapun pembentukan glukosa dari piruvat atau kebalikan glikolisis yaitu gluconeogenesis. Sifat-sifat peristiwa gluconeogenesis antara lain merupakan reaksi yang kompleks, melibatkan beberapa enzim dan organel sel yaitu mitokondrin, terlebih dahulu mengubah piruvat menjadi malat. Metabolisme piruvat diangkut ke dalam mitokondrin dengan cara pengangkutan aktif melalui membran. Dalam peristiwa gluconeogenesis diperlukan energi sebanding dengan 12 molekul ATP. Bisa kita lihat tahapan-tahapan pembentukan glikogen, yaitu glukosa
dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase dan juga mendapatkan energi tambahan dari fosfat dan ATP. Tahap keduanya, glukosa yang bereaksi dengan enzim glukomutase nantinya akan berubah menjadi glukosa 1-fosfat. Tahap ketiga, glukosa akan bereaksi dengan uridin trifosfat dikatalisi oleh uridyl transferase yang nantinya akan menghasilkan UDP glukosa atau uridin difosfat glukosa dan juga pirofosfat atau kepanjangan dari PPI. Tahap keempat, ini merupakan tahap terakhir yang akan terjadi kondensasi antara glukosa nomor 1 dengan UDP glukosa dalam rantai primer glikogen dan kemudian menghasilkan rantai glukogen baru dengan satu tambahan unit glukosa. Glikolisis. Glikolisis adalah proses penguraian karbohidrat menjadi pirupat. Karbohidrat di dalam usus yaitu glukosa setelah melalui dinding usus. Glukosa dalam darah sebagian diubah menjadi glikogen. Peristiwa oksidasi glukosa di dalam jaringan terjadi secara bertingkat dan pada tingkat tertinggi dilepaskan energi melalui proses-proses kimiawi. Glukosa glikogen diubah menjadi pirupat. Pirupat ini merupakan zat antara yang sangat penting dalam metabolisme karbohidrat. Sifat-sifat peristiwa glikolisis antara lain: oksidasi glikogen atau glukosa menjadi pirupat laktat dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Diperlukan adanya enzim dan energi menghasilkan senyawa karbohidrat beratom 3 dan terjadi sintesis ATP dari ADP plus B. Kemudian ada skema glikolisis. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP, adenosin trifosfat. Nah, ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Kemudian 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirupat oleh enzim enolase. Fosfoenol pirupat akan diubah menjadi pirupat yang dikatalisis oleh enzim pirupat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Hasil akhir glikolisis. Satu molekul asam pirupat yang dihasilkan memiliki total energi tersimpan kira-kira sebesar 546 kilokalori. Sedangkan energi yang tersimpan dalam satu molekul glukosa sekitar 686 kilokalori. Sehingga energi yang tersimpan dalam dua molekul asam pirupat lebih besar daripada satu molekul glukosa sebagai bahan dasarnya.
Hasil akhir glikolisis adalah 2 molekul asam piruvat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Berikut ini persamaan reaksi glikolisis. Nah, molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Dalam tahap awalnya, proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun, dalam tahap selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah digunakan di awal dan masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi, dalam glikolisis terjadi surplus ATP. Lebih banyak ATP yang dihasilkan daripada yang digunakan dalam proses tersebut. Selanjutnya ada daur Krebs. Piruvat diubah menjadi asam laktat, etanol, dan sebagian asetat. Asetat, khususnya asetil koenzim A, dapat diolah lebih lanjut dalam suatu proses siklis yang disebut dengan lingkaran trikarboksilat. Hal itu dikemukakan oleh Krebs 1937, sehingga disebut juga daur Krebs. Dalam proses siklik dihasilkan CO2 dan H2O. Terlepas energi yang mengandung tenaga kimia besar yaitu ATP, adenosin trifosfat, daur Krebs merupakan jalur metabolisme yang utama dari berbagai senyawa hasil metabolisme, yaitu hasil katabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein. Pada daur Krebs terjadi fase-fase. Fase pertama, terurainya asam piruvat terlebih dahulu atas karbon dioksida dan suatu zat yang mempunyai atom C. Senyawa kemudian bersatu dengan koenzim A menjadi asetil koenzim A. Fase kedua, bersatunya asam oksaloasetat dengan asetil koenzim A sehingga tersusun asam sitrat. 7 reaksi dalam daur Krebs, yaitu ada yang pertama, pembentukan sitrat dari oksaloasetat dengan enzim sitrastesinase. Kemudian yang kedua adalah pembentukan isositrat dari sitrat melalui cis akonitat dengan enzim akonitase. Kemudian yang ketiga adalah oksidasi isositrat menjadi A-ketoglutarat dengan enzim isositrat dehidrogenase. Yang keempat adalah oksidasi ketoglutarat menjadi suksinat dengan enzim A-ketoglutarat dehidrogenase. Yang kelima adalah oksidasi suksinat menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Yang keenam adalah penambahan 1 mol H2O pada fumarat dengan enzim fumarase menjadi malat. Yang ketujuh adalah oksidasi malat menjadi oksaloasetat dengan enzim malat dehidrogenase. 1 molekul asetil CoA dalam daur Krebs menghasilkan 12 ATP, adapun 1 molekul glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Yang keenam adalah penambahan 1 mol H2O pada fumarat dengan enzim fumarase menjadi malat. Yang ketujuh adalah oksidasi malat menjadi oksaloasetat dengan enzim malat dehidrogenase. 1 molekul asetil CoA dalam daur Krebs menghasilkan 12 ATP, adapun 1 molekul glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Manusia butuh energi yang berasal dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, serta diolah dalam proses metabolisme. Untuk memasukkan glukosa ke dalam sel dan diproses sehingga bisa digunakan sebagai energi, dibutuhkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi energi, dan sebagai aktivator enzim glikogen pada sintesa dalam glikogenesis. Beberapa hal yang menyebabkan produksi atau kerja insulin berkurang adalah kemampuan pankreas kurang sejak lahir, kerusakan pankreas, dan produksi yang berlebihan dari hormon-hormon yang secara alami mempunyai sifat melawan insulin seperti tiroid dan kortison. Pada penderita diabetes mellitus terjadi kekurangan hormon insulin yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah. Nah, diabetes mellitus itu sendiri adalah kelainan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. Hiperglikemia adalah suatu kondisi di mana tingginya rasio gula dalam plasma darah.
Hiperglikemia biasanya mengacu pada rasio plasma gula darah yang lebih tinggi daripada 10 milimol per liter atau 180 mg. Umumnya, diabetes mellitus disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans pada pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Nah, akibatnya terjadi kekurangan insulin. Di samping itu, diabetes mellitus juga dapat terjadi karena gangguan terhadap fungsi insulin dalam memasukkan glukosa ke dalam sel. Gangguan itu dapat terjadi karena kegemukan atau sebab lain yang belum diketahui. Ada dua tipe DM, yaitu DM tipe pertama itu kurangnya produksi insulin, dan ada DM tipe kedua kurangnya sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin. Diabetes yang timbul akibat kekurangan insulin disebut DM tipe 1 yang tadi saya sebutkan tadi, atau insulin dependent diabetes mellitus. Sedangkan diabetes karena insulin tidak berfungsi dengan baik disebut DM tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus. Nah, insulin adalah hormon yang diproduksi sel beta di pankreas, sebuah kelenjar yang terletak di belakang lambung yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa menjadi energi serta mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot. Tidak keluarnya insulin dari kelenjar pankreas penderita DM tipe 1 bisa disebabkan oleh reaksi autoimun berupa serangan antibodi terhadap sel beta pankreas. Pada penderita DM tipe 2, insulin yang ada tidak bekerja dengan baik karena reseptor insulin pada sel berkurang atau berubah struktur sehingga hanya sedikit glukosa yang berhasil masuk sel. Akibatnya, sel mengalami kekurangan glukosa. Di sisi lain, glukosa menumpuk dalam darah. Kondisi ini dalam jangka panjang akan merusak pembuluh darah dan menimbulkan berbagai komplikasi. Bagi penderita diabetes mellitus yang sudah bertahun-tahun minum obat modern seringkali mengalami efek yang negatif untuk organ tubuh lainnya. Diabetes mellitus bukanlah suatu penyakit dalam artian klasik, melainkan suatu kelompok kelainan, sindroma klinik yang heterogen yang ditandai oleh peninggian atau peningkatan kadar glukosa darah. Yang dimaksud dengan heterogen dalam hal ini adalah adanya faktor genetik atau faktor penyebab lain yang beraneka macam yang dapat menyebabkan kelainan klinik yang sama. Tidak ada mekanisme etiopatogenik yang definitif dan konstan atau suatu rangkaian peristiwa nyata yang menjadi penyebab kelainan anatomi kelenjar endokrin pankreas. Nah, diabetes mellitus adalah salah satu penyakit keturunan yang bersifat poligen atau multifaktor genetik. Artinya bukan hanya satu gen saja tetapi interaksi antar gen, sehingga sulit untuk menentukan secara tepat berapa persentasi faktor genetik yang menyebabkan terjadinya penyakit ini. Namun dapat dipastikan, resiko penderita diabetes mellitus paling tinggi terjadi bila salah satu atau kedua orang tuanya menderita diabetes mellitus jika dibandingkan dengan orang tua yang bukan penderita.